Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya dzal jalali wal ikram ala ma akmalta lana min dinil Islam wa bi'sati sayyidil mursalin wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil huda war rahmah al-mab'usi bil kitabi wal hikmah khatamin nabiyyin wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajma'in wa ala ummatihi alladhina istaqamu bi syari'atihi wa bi sunnatihi wa bi akhlaqihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin wa yu'akkadu mayan. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Sebelumnya sudah kita ketahui bahwa faktor utama kekhusyuan dalam sholat adalah keinginan untuk khusyuk yang ada di dalam diri kita masing-masing. Itu yang paling utama, keinginan untuk khusyuk yang ada di dalam diri kita masing-masing. Faktor berikutnya, tidak adanya hal-hal yang mengganggu kekhusyukan. Tapi faktor kedua ini tidak mengalahkan faktor pertama. Ketika faktor pertama, keinginan untuk khusyuk dalam diri kita demikian kuatnya, walaupun gangguan kekhusyukan itu banyak dari kanan depan, kanan kiri, depan belakang, insya Allah kita tidak akan terpengaruh. Tapi kalau faktor pertamanya lemah dalam diri kita masing-masing, tidak terlalu ada dorongan untuk khusyuk, walaupun lingkungan sangat kondusif, tenang, tenteram, nggak ada gangguan, tetap tidak akan khusyuk. Jadi faktor yang paling utama, keinginan kuat dalam diri kita masing-masing. Lalu selanjutnya didukung oleh lingkungan yang memang sangat mensupport kekhusyukan. Apakah masjidnya nyaman, apakah imamnya ada di hati kita, memang kita inginkan, imamnya tidak egois, dan lain sebagainya. Dua faktor itu akadu mayali oleh musannif diyakini akan semakin mudah terwujud kekhusyuan bila hal-hal berikut ini pun kita miliki. Yang pertama, tadabbur makna al-adhan.
dengan kemampuan dalam diri kita masing-masing untuk mentadabburi setiap bacaan-bacaan sholat kita. Ini untuk membantu. Dari takbiratul ihram sampai salam, kita tahu Allahu Akbar apa artinya. Kita paham falsafahnya. Kenapa ketika ucap Allahu Akbar diiringi angkat tangan? Kita bisa hayati maknanya, kita bisa hayati gerakan tangan yang mengiringinya. Tadabburu ma'nal adhkar wa tadabburu ma'nal ayat allati yaqra'uha al-musalli amrun yu'inu 'ala khusyuk. Jadi mentadabburi, menghayati arti zikir-zikir, bacaan-bacaan sholat kita, baik itu bacaan sholatnya Quran, apa itu zikirnya, kita hayati, itu dapat membantu untuk menggapai kekhusyukan. Tapi tetap tidak mengalahkan faktor yang paling utama tadi, keinginan kuat dalam diri kita. Dengan bisa mengerti, memahami makna bacaan-bacaan sholat, setidaknya kita bisa mengendalikan hati dan pikiran kita untuk tidak berkeliaran di luar sholat. Ketika hati dan pikiran kita fokus ada di dalam sholat, apakah di dalam gerakan kita, apakah di dalam bacaan-bacaan kita, itu makna khusyuk. Ketika hati dan pikiran kita ada di dalam sholat, tidak di mana-mana, itu khusyuk. Nah, itu di satu hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Syu'bah bin Amir, Rasul menggambarkan kekhusyukan dengan kalimat muqbilan biqalbihi wa wajhihi. Ketika seseorang mengerjakan sholat dengan sepenuh hati dan pikirannya, hati dan pikiran ada di dalam sholatnya, itu disebut khusyuk. Baru ditandai dengan tidak adanya gerakan-gerakan di luar gerakan sholat. Mata tidak jelalatan kemana-mana. Wasanadkuru ba'da hadhil ma'ani ala sabilil misal. Wa mimma yusa'idu 'ala tadabburi ay yalzimal mar'u nafsahu kulla yawmin bal kulla salatin ay yaqra'a ba'dal fatihati ayatin jadidatin. Dan di antara hal yang dapat membantu untuk mentadabburi, menghayati bacaan-bacaan, kata musannif kitab ini, hendaklah setiap orang yang sholat setiap hari, bahkan setiap sholat, dia melazimkan untuk membaca ayat yang berbeda. Sholat qobliyah baca ayat ini, sholat wajibnya ayat ini, sholat duhur ayat ini, surat ini, sholat asar lain lagi, sholat maghrib beda lagi. Jangan setiap sholat suratnya itu terus. Walaupun boleh-boleh saja. Bahkan ada satu sahabat Nabi, setiap kali sholat 5 waktu, tidak pernah meninggalkan Al-Ikhlas. Surat yang lain tambah Al-Ikhlas, surat yang lain tambah Al-Ikhlas. Ada seorang sahabat yang selalu seperti itu. Al-Ikhlas tidak pernah ditinggalkan. Kebetulan sahabat ini posisinya sebagai imam di qabilahnya. Rupanya ada salah satu makmum yang kepikiran,
kenapa si imamku ini selalu al-ikhlas, al-ikhlas, al-ikhlas. Padahal Rasulullah tidak pernah mencontohkan semua sholat selalu membaca surat itu ditambah dengan surat yang lain. Ketika selanjutnya diadukan kepada Rasul, jawaban sang sahabat tadi, aku sangat cinta dengan al-ikhlas ya Rasul. Rasanya aku nggak tega meninggalkan al-ikhlas. Ternyata jawaban Nabi tidak menyalahkan dia, justru menggembirakan, kamu akan masuk surga bersama al-ikhlasmu. Rasul sholat baca surat apa, surat apa, surat apa, itu seluruh ulama sepakat bukan keharusan untuk dicontoh, bukan keharusan. Walaupun sebagian besar ulama menilai ketika Rasul sholat tertentu kok lebih sering membaca surat itu, berarti surat itu sunnah. Misal Rasul kalau sholat Jumat lebih sering membaca surah Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun. Kalau tidak dua surah itu, sholat Jum'ah Rasul baca Al-A'la Al-Wasyiyah. Karena itu banyak ulama menyimpulkan dalam sholat Jum'ah sunnah membaca surah tadi. Kalau enggak Al-Jum'ah Al-Munafiqun, ya Al-A'la Al-Wasyiyah. Sebagian ulama menyimpulkan sunnah. Walaupun saat ini Imam Jum'ah lebih memilih membaca surat yang sesuai tema khutbahnya, itu enggak masalah. Jadi membaca surah yang berbeda di setiap kali sholat itu bisa membantu penghayatan kita. Amman ladzi yaf'aluhu katsirun minan nas wa huwa ay yaqra'al Fatihata wa suratal Ikhlas masalan fi kulli rak'atin fahada yaj'alus salata amalan ba'idan an tabarru'i wal khusyuk. Nah, di bagian ini saya enggak setuju dengan pandangan penulis kitab ini. Kata beliau, adapun apa yang banyak diperbuat oleh manusia selesai Al-Fatihah selalu membaca Al-Ikhlas, membaca surah itu terus di setiap rakaat. Kata beliau, ini amalan yang menjadikan seseorang tidak lagi mentadabburi bacaannya. Ini saya enggak setuju. Enggak setuju, nah karena di kesempatan yang lain Rasul dan para sahabat sering kalau sholat tahajud membaca surat itu doang sepanjang malam, enggak ganti-ganti. Dan karena setiap ayat kita baca katakanlah Al-Ikhlas, kita hayati. Sholat nanti kita baca Al-Ikhlas lagi, kita hayati, akan kita temukan hal-hal baru. Satu ayat kita renungkan hari ini, kita renungkan besok, lusa, itu akan kita temukan hal-hal baru dari setiap perenungan ayat yang sama. Minimal dalam menunaikan sholat wajib 5 waktu, minimal nih bacalah surat yang berbeda-beda. Ada ulama yang menyusun sholat maghrib hari Kamis Al-Kafirun Al-Ikhlas, sholat isya-nya surat apa dan surat apa, sholat subuhnya hari Jumat As-Sajdah dan Al-Insan.
Dan ternyata susunan itu hari ini, sholat ini, baca ini, itu ada sumber dari hadis Rasul. Jadi minimal sholat 5 waktu, surat yang kita baca sesudah Al-Fatihah itu berbeda-beda. Karena Rasulullah SAW yaqra'u surat al-khasati, sebagaimana itu yang dipraktekkan oleh Rasul di sholat 5 waktunya. Kalau sholat malam, Rasul kadang membaca 1 ayat sepanjang malam, diulang-ulang terus. Tapi dalam sholat wajib, Rasul suratnya berbeda-beda. Ada di kampung, di Ciamis, kampung saya, sholat maghrib, isya, subuh, imamnya nyaris suratnya itu nggak ganti-ganti. Itu terus. Memang sekali lagi itu nggak apa-apa. Tapi kalau mencontoh Rasul, sholat 5 waktu, khususnya yang jahar, maghrib, isya, subuh, Rasul senantiasa berganti surat. Dalam hadis sahih, An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil idain wal jumu'ati sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka hadisul ghasiyah. Kebiasaan Rasul di dalam sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, dan sholat Jum'ah membaca Al-A'la, Sabbihis, dan Hal ataka hadisul ghasiyah. Salat Idul Fitri, Idul Adha, dan salat Jumat. Wa rubbama ijtama'a fi yaumin wahidin faqara'a bihim. Dan kalau toh terjadi Id dan Jumat di hari yang sama, kata sahabat An-Nu'man bin Bashir, Rasul tetap membaca surat itu, Sabbihis dan Hal ataka hadisul ghasiyah. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim 2065, Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah. Di hadis yang lain, sholat duhur, sholat asar, sholat subuh, An Jabir bin Samurah, dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil dhuhri bil laili idza yaghsha. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sholat duhur membaca wal laili idza yaghsha. Di hadis ini enggak disebut surat keduanya apa. Cuma satu surat. Nabi sholat duhur membaca wal laili idza yaghsha. Besar kemungkinan rakaat pertama, kedua membaca surat yang sama. Itu pun enggak masalah. Saat ini karena nyaris enggak ada yang melakukan itu, rakaat pertama, kedua suratnya sama. Kalau ada imam yang mempraktekkan, boleh jadi timbul tanda tanya di hati makmum. Enggak masalah. Wa fil asri nahwan dari. Di salat asar, Rasul membaca surat yang panjangnya enggak beda jauh dengan wal laili idza yaghsha. Wa fis subhi atwala min dzalik. Dan dalam sholat subuh Rasul membaca surah yang lebih panjang dibanding
wal laili idza yaghsha. Duhur asar, surat yang dibaca panjangnya serupa, mirip. Subuh lebih panjang lagi. Dan memang seluruh ulama sepakat sholat subuh sunnah suratnya lebih panjang dibanding sholat-sholat wajib yang lain. Seluruh ulama sepakat sholat subuh suratnya lebih panjang dibanding sholat-sholat yang lain. Karena itu kalau kita punya surat yang paling panjang yang kita hafal surat apa, itu baca untuk sholat subuh. Surat yang panjangnya yang kita hafal menengah, baca untuk sholat duhur, sholat isya, dan sholat asar. Maghrib gunakan surat yang pendek-pendek. Walaupun sesekali Rasul sholat maghrib pakai surat panjang, tapi panjangnya sholat maghrib, isya, duhur, asar, praktek Rasul tidak pernah mengalahkan panjangnya sholat subuh. Surat di sholat subuh. Kenapa Rasul sholat subuh kok bacaan suratnya lebih panjang? Karena itu yang diisyaratkan oleh Allah di surah Al-Isra ayat 78. Aqimis sholata liduluqis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Tegakkanlah sholat semenjak matahari tergelincir. Sholat duhur, sholat asar. Ila ghasaqil lail, dan sholat ketika malam tiba, maghrib, isya. Subuhnya mana? Untuk subuh Allah gunakan kalimat wa qur'anal fajri. Quran di waktu fajar subuh. Jadi di ayat ini untuk menyebut subuh Allah gunakan kalimat qur'anal fajri. Quran di waktu fajar, di waktu subuh. Itu difahami oleh Rasul bahwa Allah perintahkan sholat subuh suratnya lebih panjang dibanding yang lain. Inna Qur'anal fajri, sesungguhnya sholat subuh itu kana masyhuda, disaksikan oleh malaikat. Malaikat yang sip siang, sip malam itu pergantiannya di waktu subuh. Yang tugas malam belum balik, yang tugas siang sudah datang. Ketemu dua malaikat sip siang dan malam sama-sama menyaksikan kita-kita yang sholat subuh di masjid berjamaah. Dalam semua tafsir, Quran al-Fajri maknanya sholatus subhi, sholat subuh. Jamaah dari Allah wa iyyakum ajmain. Jadi di antara hal yang dapat membantu mentadabburi atau menghayati Al-Quran adalah usahakan di dalam melaksanakan sholat-sholat wajib, khususnya suratnya berbeda. Ya paling tidak kita hafal 10 surat. Sholat subuh surat ini terus, ya apa-apa. Sholat duhurnya lain lagi. Syukur-syukur kalau bisa hafal 1 juz 30. Tentu lebih baik lagi kalau kita hafal lebih banyak. Ada jaminan dari Rasul buat orang yang hafal Al-Quran, baik hafal sebagian, lebih-lebih hafal seluruhnya. Innallaha la yu'adzabu qalban wa al-Quran.
Allah tidak akan menyiksa orang yang dalam hatinya ada Al-Quran. Allah nggak akan menyiksa orang yang dalam hatinya ada Al-Quran. Kalau kita nggak hafal, Quran kita adanya di mushaf. Kita baca pakai mushaf. Begitu mushaf tutup, kita nggak bisa. Berarti ya Quran belum di hati kita. Otomatis minimal Muslim itu hafal Al-Fatihah. Berarti Al-Fatihah ada di hatinya. Ketika malaikat akan menyiksa, malaikat lihat di hatinya ada Quran, mau mukul, nggak jadi mukul. Itu jaminan dari Rasul. Nah itu kita harus berusaha jangan sampai lupa dengan minimal Al-Fatihah. Hafal nggak pernah sholat, bisa jadi begitu mati dia lupa Al-Fatihahnya. Ketika malaikat akan menyiksa, malaikat nggak melihat adanya satu pun surat dalam hati kita, disiksalah kita. Hadis bahwa Rasul sholat subuh sholatnya lebih panjang dibanding sholat yang lain, riwayat Imam Muslim 459 dan Imam An-Nasai. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Wa idza kana hadha maqbulan minal a'matil amliyin wa minal a'ajimi fagharibun ayyakuna minal musaqqifina alladziina ya'rifuna al-arabiyyata wa yafhamunaha. Kalau buat orang awam saja dengan menghafal, dengan mengetahui makna ayat, makna bacaan-bacaan sholat itu akan bisa membantu kekhusyuan, apalagi bagi mereka yang ngerti bahasa Arab. Kalau sampai orang yang ngerti bahasa Arab kok sholatnya lalai, berarti dia tidak menggunakan ilmunya untuk menghayati bacaan sholatnya. Yakin berapapun umur kita, kita akan bisa minimal pertama Allah Akbar artinya apa? Masa iya sih nggak bisa. Lalu Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim artinya apa? Begitu hafal tambah Alhamdulillahirabbil alamin. Yakin kalau kita mau menghafalkan arti Al-Fatihah, nggak lama-lama banget kita hafal. Syukur-syukur kita pesantren, otomatis boleh jadi seluruh ayat Quran kita ngerti artinya. Ditunjang dengan kita pelajari tafsirnya, kita paham lebih luas. Nggak sekedar artinya, tapi maksud ayat ini apa, kita ngerti. Ketika kita paham juga asbabun nuzulnya, oh ayat ini diturunkan ketika dulu sahabat Nabi melakukan ini, Rasul mengalami ini. Penghayatan sholat kita akan semakin mantap. Wajadirun bihaulai ayyakuna nasibuhum min hifdzil Qur'an nasiban mawfur. Kalau orang yang nggak ngerti artinya aja bisa menghafal Al-Quran, yang ngerti harusnya lebih mudah menghafalnya. Banyak banget orang yang hafal Quran sama sekali nggak ngerti artinya, itu bisa hafal. Apalagi yang ngerti artinya harusnya lebih mudah dalam menghafalnya. Inna hadza mimma yusa'idul musalli 'alal khusyuk. Menghayati bacaan sholat, baik bacaan zikir, bacaan Qur'annya, itu membantu siapapun orang yang sholat untuk mendapatkan kekhusyukan. Hal lain yang juga akan membantu untuk mendapatkan kekhusyuan adalah al-yaqadhah. Ketika kita akan sholat,
kita sadar sebetulnya bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah. Kita sedang bermunajat dalam bahasa Rasul, sedang berbisik mesra dengan Allah. Kita ingat dalam hadis sahih, hadis qudsi, setiap orang yang sholat ketika membaca Alhamdulillahirabbil alamin, itu Allah langsung menimpali hamidani abdi, hamdaku memuji aku. Kita hayati itu, kita nikmati. Alhamdulillahirabbil alamin. Seolah kita dengarkan Allah sedang menimpali bacaan kita. Ar-Rahmanir Rahim. Asna'an abdi, hamdaku menyanjung aku. Maliki yaumiddin. Kita dengarkan Allah menimpali bacaan kita. Majadani abdi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu setiap Al-Fatihah di hadis qudsi, hadis sahih, Allah menimpali bacaan kita. Jadi hal kedua yang membantu kekhusyuan, selalu sadar bahwa kita sholat, kita sedang berhadapan dengan Allah, kita sedang dalam tanda kutip munajat, bermesraan dengan Allah, berbisik mesra dengan Allah. Innal yaqadata wan nasyata amrani la budda ayyatawafaru lil musalli hatta yahsul 'ala al-khusyu'. Selalu semangat mengerjakan sholat, tidak malas-malesan, sadar dan semangat, itu dua hal yang harus dimiliki oleh siapapun kita yang mengerjakan sholat. Enggak boleh mengerjakan sholat malas-malesan. Yakin siapapun yang ngerjain sholat dalam kondisi malas tidak akan khusyuk. Harus semangat. Ketika kita menikmati sholat kita, semakin kita menikmati, begitu datang waktu sholat kita akan semakin semangat. Boleh jadi puncaknya waktu sholat adalah momen yang paling kita tunggu. Ketika kita sudah menikmati sholat kita. Siapapun muslim yang bisa mengalami kondisi ini, sholat sebagai hal yang paling dia tunggu, insya Allah bahagia hidupnya dunia akhirat. Rasulullah panutan kita, suri teladan kita dalam kehidupan duniawi, hal yang paling menjadikan beliau merasa nikmat itu aktivitas sholat. Beliau tegaskan dalam hadis hasan dan beliau tidak dusta. Ju'ilat qurratu aini fis shalah. Bahkan hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Allah menakdirkan puncak kenikmatanku ada di dalam sholat. Ini kalau kita sudah bisa menikmati sholat, masya Allah, insya Allah kita benar-benar jadi orang yang soleh, orang yang sudah dapat jaminan. Jadi selalu menyadari dan semangat ketika mengerjakan sholat itu akan mengantarkan kita mudah mendapatkan kekhusyukan. Ada orang yang sholat tapi karena hafal kesadaran bahwa dia sedang sholat itu seolah-olah nggak ada. Dia baca ya baca aja karena hafal. Nggak ada kesadaran apa yang dia baca.
seperti seolah-olah seperti orang yang mabuk. Orang mabuk bisa ngomong nyerocos, tapi dia nggak ngerti apa yang dia ngomong. Di surah An-Nisa ayat 43, ketika orang sedang pengaruh minuman keras, mabuk, itu oleh Allah dilarang sholat. Dilarang sholat karena dalam kondisi seperti itu dia tidak akan pernah menyadari apa yang dia ucapkan. Bukan berarti ayat ini membolehkan mabuk, bukan. Ketika ayat ini turun, minuman keras belum diharamkan. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengerjakan sholat ketika kamu sedang dalam pengaruh minuman keras, mabuk. Sampai kapan? Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu menyadari setiap apa yang kamu ucapkan. Karena orang yang pengaruh minuman keras, dia nggak menyadari apa yang dia ucapkan. Nah itu kalau ada suami misal mabuk, di tengah pengaruh mabuknya dia ngomong gua ceraiin lo, ngomong ke istrinya, ini nggak berlaku. Tapi kalau suami mabuk kecantikan, melihat wanita lain cantik banget, mabuk kecantikan, dia ngomong ke istrinya gua ceraiin lo, sah apa enggak? Ini sah. Mabuk harta, mabuk jabatan, istrinya dianggap menghalangi dia mau korupsi, buat ceraiin itu sah, jatuh. Tapi yang mabuk karena minuman keras, nggak menyadari omongannya, dia ngomong buat cerai loh, nggak berlaku. Ketika orang sedang seperti itu sholatnya nggak ada artinya. Sholat yang tidak dia sadari sama sekali. Bahkan ada yang menjadikan ayat ini sebagai dalil, siapapun sholat nggak ngerti artinya, sholatnya nggak sah. Itu terlalu tendensius. Katakanlah kita nggak ngerti artinya, ketika kita tidak mabuk, kita sadar, kita membaca Al-Quran, itu sudah sadar. Kalau mabuk, kita ngomong nggak sadar apa yang kita omong, mau itu Al-Quran, mau itu bukan. Ada ustadz di mana saya pernah dengar, siapapun yang sholat nggak ngerti artinya nggak sah. Buka tuh An-Nisa ayat 43. Itu istimbat hukum, kesimpulan hukum yang terlalu sembrono. Nggak ada satupun ulama di seluruh dunia yang berfatwa siapapun orang sholat nggak ngerti artinya, sholatnya nggak sah. Kalau itu jadi fatwa beneran, berapa persen kira-kira umat Islam yang sholatnya sah? Boleh jadi banyak imam-imam juga nggak ngerti bacaan artinya apa. Jadi ketika kita ngerjain sholat, pertama kita harus sadar bahwa kita akan segera mengerjakan sholat, kita munajat kepada Allah. Yang kedua, kerjakan sholat dengan penuh semangat. Kita akan bertemu Allah dalam tanda kutip dalam sholat itu, karena itu harus semangat. Jangan tidak semangat. Secara adab, orang ngerjain sholat kok malas-malasan, nggak semangat, itu sangat tidak pantas secara adab. Yang ada sejarah sholat kok males-malesan, itu sholatnya orang munafik. Orang munafik yang sholatnya males-malesan. Di surah An-Nisa 142, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala
yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka merasa berhasil menipu Allah dengan menyembunyikan kemunafikannya dari Rasulullah dan para sahabat Nabi. Orang munafik itu enggak mengimani Allah. Wa idza qamu ila shalah, karena itu kalau toh mereka ikut mengerjakan sholat, mereka enggak mengimani Allah, ikut sholat cuma untuk menyembunyikan kekafirannya. Karena itu qamu kusala, sholatnya pun malas-malesan. Orang munafik itu sholatnya selalu berjamaah. Kalau sendirian nggak ada yang lihat, mereka nggak sholat. Jadi orang munafik sholatnya itu selalu berjamaah. Karena tujuan sholatnya biar dilihat orang. Kalau ada di antara kita sholat berjamaah tujuannya supaya dilihat orang. Ntar gua nggak kelihatan di masjid, dikatain mana aja lu muslim nggak pernah ke masjid. Itu bahaya itu. Kita ke masjid karena manusia, bahaya, nggak ada nilainya. Jadi kalau sekedar jamaah, orang munafik selalu berjamaah. Termasuk hal sepele yang harus kita perhatikan. Kadang di rumah, sholat itu bawaannya malas. Kalau ke masjid semangat qobliyah ba'diyah, kadang di rumah enggak. Ini hati-hati. Berarti qobliyah ba'diyahnya kita ini karena Allah atau karena banyak orang? Kenapa ketika suatu saat sholat di rumah kok qobliyah ba'diyah malas? Ketika ke masjid kok tidak malas? Jangan-jangan bukan karena Allah. Nah, ini hal seperti ini untuk masing-masing kita untuk koreksi. Kita laksanakan amal soleh kita. Sholat kita itu betul-betul karena Allah atau karena hamba Allah. Jadi kerjakan sholat dengan penuh semangat. Yang kedua, selalu sadar. Begitu kita Allahu Akbar, kita sadar kita sedang Allah. Jadi yang malas-malasan mengerjakan perintah Allah itu cuma orang munafik. Di samping An-Nisa 142 ada juga di At-Taubah ayat 54, kurang lebih maknanya sama. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. Tidak ada hal yang menyebabkan infak mereka ditolak oleh Allah, melainkan karena mereka mengingkari Allah, mengingkari Rasul. Dan kalau toh mereka mengerjakan sholat, ngerjainnya males-malesan. Kalau mereka terpaksa ikut berinfak, mereka dalam hati, wah kalau nggak ada ngeliat nggak bakalan gue berinfak. Boleh jadi andaikan nggak ada orang, selesai infak, mereka ambil lagi infaknya. Jadi hal kedua yang bisa membantu kekhusyuan setelah yang pertama mentadaburi, menghayati, memahami makna bacaan sholat. Yang kedua adalah semangat mengerjakan sholat dan selalu menyadari bahwa kita sholat itu sedang berhadapan dengan Allah. Semoga ada manfaatnya. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, silahkan. Enggak ada ya? Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman
nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang dengan ilmu itu kami tahu mana perintahmu dan mana laranganmu. Anugerahkan pula kepada kami pemahaman yang benar. Dengan pemahaman yang benar itu kami dapat melaksanakan munajat kepadamu dengan sebenar-benarnya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, berikan kami manfaat dari setiap ilmu yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, dan berikan kami ilmu untuk segala hal yang manfaat buat kami. Allahumma rabbana inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Ya Allah, kami mohon perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat, dari hati yang belum bisa khusyuk, dari segala amal ibadah yang belum Engkau terima, dan juga dari segala doa yang belum Engkau ijabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.